Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu walaupun secara virtual melalui rekaman video, oleh karena situasi dan kondisi mengharuskan kita harus bertemu secara virtual. Perkenalkan dulu, nama saya secara lengkap adalah Triwidati Setia Atmarno, yang dipanggil biasanya Bu Dati. Di SMA Negeri 2 Sukoharjo ini kebetulan saya mengampu ataupun mengajar, ya tidak mengajar sih ya karena bukan guru mata pelajaran, membimbing untuk bimbingan konseling gitu ya. Baik anak-anak, mari kita masuk ke dalam tema ataupun pokok pembahasan kita, yaitu wawasan kebangsaan. Apa sebenarnya wawasan kebangsaan itu? Nah, mungkin secara teori ya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam meraih cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Jadi bagaimana cara kita ini memandang ya kita sebagai sebuah bangsa ya, bangsa yang bersatu ya, bangsa yang mempunyai tujuan dan mempunyai cita-cita kehidupan. Nah, secara singkat, mungkin kalau secara teori agak susah gitu ya. Nah, wawasan kebangsaan itu adalah pandangan kita sebagai bangsa, sebagai bagian dari bangsa ini, bagaimana sebagai bagian dari bangsa ini kita bisa ikut membangun bangsa ini, mewujudkan cita-cita bangsa ini sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat di tengah-tengah dunia internasional. Nah, secara singkat. Nah, mengapa wawasan kebangsaan itu perlu kita bangun? Mengapa wawasan kebangsaan itu perlu kita miliki ya? Nah, wawasan kebangsaan ini ya, kalau kita tidak miliki maka akan menjadi bangsa yang seperti apa begitu ya. Nah, dalam kehidupan modern ya, arus globalisasi ini dapat kita kalau tidak membangun wawasan kebangsaan kita akan menjadi bangsa yang tidak mengenal siapa diri kita, siapa bangsa kita ya. Rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Jadi kalau kita memiliki wawasan kebangsaan yang rendah, maka akan berdampak kepada tergerusnya nasionalisme dan jati diri kita ya. Kita tidak pernah merasa sebagai bangsa ini, tidak pernah merasa memiliki bangsa ini, maka ya kita akan tergerus kemudian gitu ya. Nah, wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Tentunya tidak hanya pemuda, tetapi semua warga negara Indonesia di dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, kita harus mewujudkan wawasan kebangsaan ya, mewujudkan kebangkitan nasional kita. Nah, wawasan kebangsaan kita berangkat dari 4 pilar kebangsaan. Apa yang membuat kita ini bangsa Indonesia ini satu ya? Ada 4 pilar kebangsaan kita yang menjadikan kita itu sebagai bangsa Indonesia itu satu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar inilah yang menyatukan kita ya, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, kita ini adalah warga negara Indonesia. Nah, namun pada saat ini ya, terutama karena di dalam masa pandemi ini, saya akan lebih banyak membicarakan bagaimana wawasan kebangsaan kita terutama lewat Pancasila atau pilar Pancasila. Bagaimana kita membangun nilai-nilai Pancasila di dalam masa pandemi. Bagaimana kita ini sebagai bangsa Indonesia ya, supaya di dalam masa pandemi ini kita mampu menjalani, kita mampu menghadapi, kita mampu melewati ya, tanpa kita egois ya, tanpa kita merasa bahwa wow, itu semua adalah urusan pemerintah, saya sebagai rakyat ada urusan apa ya, enggak bisa seperti itu ya. Bangsa ini, bangsa Indonesia ini akan menjadi kokoh, menjadi kuat kalau di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, terutama di masa pandemi sekarang ini, kita bersatu ya, kita bisa mengamalkan ya nilai-nilai ataupun mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.
atau bisa saya sharekan dulu. Yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi masa pandemi ini, kita sebagai umat Tuhan, umat ciptaan Tuhan, agama apapun ya, agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya, Konghucu ataupun yang kepercayaan ya, bagaimana kita menghadapinya? Nah, tentunya kita sebagai umat ciptaan Tuhan ya, kita menghadapi ini bukan dengan sebuah konsep bahwa kita adalah manusia yang kuat, kita yang hanya terus berusaha secara jasmani, mungkin kita ke dokter begitu ya, tetapi nilai ketuhanan kita masih kita milikikah gitu ya. Nah, bagaimana tentunya kita sebagai bangsa Indonesia yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan kita melibatkan Tuhan di dalam masa-masa seperti ini ya, melibatkan Tuhan. Kita bisa berdoa, bisa memohon kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kita lihat ya, di masa pandemi ini, wow, virusnya luar biasa ya, virusnya luar biasa. Nah, bagaimana kita mampu menghadapi ini sebagai umat ya, yang tadi di dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memanusiakan manusia ya, memanusiakan sesama kita. Nah, kalau kita mau memanusiakan sesama kita dan memanusiakan diri kita ya, nah COVID-19 yang sudah kondisinya seperti ini, yang sangat mengkhawatirkan ini ya, tentunya kita harus pakai masker ya. Nah, justru pada saat ini tidak hanya dihimbau dengan pakai masker, tetapi double masker begitu. Karena apa? Penularannya itu sudah 10 kali keganasannya dibanding sebelum varian Delta ini ditemukan. Maskerku menyelamatkan kamu, saya kira seperti itu. Disinilah letak nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, lalu sila yang ketiga ya, sila yang ketiga kebetulan saya tidak langsung menuliskan, tetapi kita kutip saja, Persatuan Indonesia ya, Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana di masa pandemi ini kita terus masih menggemakan persatuan ya. Kalau kita memanusiakan sesama kita, kita memanusiakan saudara kita ya, tentu akan tercipta sebuah suasana yang bangsa ini semakin bersatu, bangsa ini semakin kokoh. Nah, kita tetap menjaga sebagai bangsa yang bersatu ya, persatuan Indonesia kita wujudkan. Kalau kita sendiri mengikuti protokol kesehatan, antara lain adalah menghindari tempat-tempat belajar, tempat-tempat yang ramai. Kita belajar dari rumah ya, mungkin kalian bisa bermain dari rumah. Nah, itulah wujud bahwa kita memiliki nilai persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat ya, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini secara intinya adalah gotong royong. Di sini membutuhkan semangat gotong royong, bahu membahu ya, siapapun juga warga bangsa ini ya, baik itu pemerintah, baik itu kalangan swasta, baik kalian sebagai pelajar, baik saya sebagai guru, membutuhkan sebuah kerjasama yang kuat. Selama kerjasama itu tidak dibangun dan tidak terwujud, tidak akan mungkin pandemi ini segera berlalu. Inilah yang mesti kita harus kembangkan ya, kita tumbuh kembangkan bahwa bangsa ini akan terbebas dari pandemi jikalau ada kegotong royongan, ada semangat kerjasama, ada semangat kegotong royongan ya. Mau seperti apa pemerintah punya vaksin, mengimpor vaksin, mengimpor oksigen, tetapi kalau tidak ada semangat kebersamaan untuk terbebas dari pandemi ini, niscaya akan semuanya sia-sia ya. Kita akan menjadi bangsa yang sila kelima ini juga terwujud, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Perekonomian akan terangkat ya, kalian bisa makan,
saudara-saudara di sekitar kita hidupnya sejahtera, ya, keadilan memang bisa kita miliki. Tanpa ya kita terbebas dari itu semua, saya yakin nilai 5 ini tidak akan mungkin bisa tercapai. Nah, fokusnya terutama kita, ya, kalian sebagai seorang pelajar, apa sih yang bisa kalian lakukan supaya di masa-masa yang sulit ini, ya, kita bisa menghadapi dan kita bisa melalui. Nah, tentunya nanti kedepannya adalah akan terlihat bagaimana kalian mengikuti PJJ, ya. Lah kalau kalian misalnya mengikuti PJJ saja tidak bisa rutin, tidak bisa konsisten, ya. Jadi semangat kalian di dalam nanti mengikuti pembelajaran PJJ adalah merupakan pengamalan sila keempat, bagaimana kalian bisa membangun kerjasama dengan pemerintah supaya kalian tetap ya survive di dalam masa PJJ ini, mampu menjalani belajar tentunya nanti dengan hasil yang baik. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama kalian sebagai pelajar, ya, dalam mengamalkan sila Pancasila, terutama sila keempat ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak untuk materi pada saat ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kalian semua, ya, dan berguna sehingga bangsa ini segera bangkit, ya, segera berlalu ke pandeminya, kita mampu mewujudkan sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang maju. Terima kasih.